Noah. Wow. Apa kabar? Sehat. Apa kabar? Ketemu lagi kita. Oke, nanti konsepnya adalah lu ngobrol sama gue dulu. Oh gitu? Nah, lu temenin yang lain dulu, temenin yang lain. Aku nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut, nggak boleh. Ini Oke. private antara Berdua ya? Berdua. Private pokoknya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu video berikut ini, silakan. Ariel Noah. Wah, ini sengaja kita bikin kursinya yang di sini memang tidak nyaman untuk diduduki. Ya. Biar nggak nyaman gue emang. Bener nggak? Lu Iya. nggak nyaman kan? Gue di Gua dari tadi tengah-tengah nyadar ini juga ya. nggak nyaman. Karena kalau orang nggak nyaman didudukin, biasanya ngomongnya harus jujur gitu. Oh itu tujuannya? Tujuannya seperti Oke. itu. Oke. Noah ini album pertamanya tahun 2013. Yap. Judulnya apa tuh waktu itu? Seperti seharusnya. Seperti seharusnya. Lalu album kedua? Album kedua bulan lalu. Nah, itu dia pertanyaan gue. 2013. Album kedua 2019 itu kalau Anda hitung-hitung 6 tahun tidak ada kerjaan. Iya, tapi nggak sepenuhnya kayak gitu sih sebetulnya. Iya. Cuman secara album itu 6 tahun jaraknya memang. Cuman kan di tengah-tengah itu kita ada second chance waktu itu. Itu kayak ada 3 lagu baru. Oke. Terus ada beberapa lagu lamanya yang di aransemen ulang. Terus ada Sings Legend. Sings Legend tuh album kita ngerekam 10 lagu legendaris Indonesia di aransemen ulang jadi 10 lagu jadi satu album. Tapi kalau albumnya Noah murni memang baru sekarang. Betul. Apakah karena memang di dunia permusikan tuh bikin album udah gak ada gunanya, bro? Oke, hampir masuk akal. Hampir masuk akal. Kalau zaman sekarang mungkin I mean, you can just make a song and you put on the YouTube dan kan sebenarnya kan? ya betul. These days ya. Cuman masalahnya kan kita band. Kalau masih pada inget band-band tahun 90-an kita kan kiblatnya 90-an ya, 90-an itu. Itu satu album tuh kayak satu tema. Betul. Jadi kalau misalnya kita keluarin satu lagu itu kayak nggak ada temanya sih, cuman oke ada satu lagu bagus gitu. Cuman kalau album tuh kayak prosesnya sebuah band tuh dilihat dari albumnya biasanya gitu. Makanya kita tetap ini Berarti kita kan keluar albumnya. sebenarnya ini lu buat sebagai kayak tanggung jawab sebagai sebuah band. Iya betul sih. Tanggung jawab sebagai sebuah band. Tapi kalau lu kayak begitu tuh dari label nggak masalah? Kayaknya masalah sih sebenarnya kayaknya. Cuman kan mereka juga nggak punya pilihan. Kan kita bilang kalau kita keluarin cepat-cepat tapi materinya jelek, ya kan nggak bagus juga buat kitanya sendiri. Rusak juga, semuanya kan? ya. Iya. Rusak semuanya. Oke. Nah ini ada 2 lagu baru judulnya Kupeluk Hatimu dan Wanitaku. Iya. Itu lu memang kalau nyanyi harus galau atau emang lagu galau tuh lagu yang dinikmati masyarakat? Oke. Sebagian besar orang mendengarkan musik pada saat dia lagi happy banget atau dia lagi sedih banget. Kenapa lu pilih orang-orang yang lagi sedih banget? Karena yang lagi sedih itu yang butuh dihibur. Kalau yang lagi happy dia udah duluan happy duluan. Oh gitu. Oh iya. Nah, oke, psikologinya nih ya. Ya. Ini orang sedih nih ya. Terus dengerin lagu lu yang sedih. Lebih sedih lagi gitu maksudnya. Nah, apakah ini gue bicara secara psikologi ya. Kemungkinan kenapa orang-orang suka lagu sedih adalah karena dia tahu ketika dia lagi sedih dengerin lagu sedih, dia merasa oh ternyata banyak orang sedih di dunia ini, nggak dia sendirian gitu. Oke. Enggak sih sebenarnya, cuman kesedihan itu kalau ditemani sama musik mungkin akan lebih Sedih, indah bro. aja sih. Tapi kan kita bikin musiknya indah. Mau bikin musiknya Bikin indah. musiknya indah. Bikin musiknya Wanitaku walaupun indah. sedih tapi upbeat. Ya kan? Oh. Kalau Kupeluk Hatimu ya mungkin tadi agak sedikit. Tapi kalau Kupeluk Hatimu itu kan lebih perenungan ya. Itu kan tentang hubungan yang renggang, hubungan yang menjadi hambar gitu. Bagaimana caranya biar hubungannya jadi nggak hambar lagi. Bagaimana caranya, Bro? Gue juga belum tahu sih sebetulnya. Itu gue menceritakan keadaannya doang nih kalau di lirik itu, nggak resepnya. Oh iya, benar. Lu menyanyikan belum tentu lu melakukan ya, Iya, bener ya. Oke. Tapi di sini ada satu lagu Wanitaku. Ya. Ketika lu ngebuat lagu Wanitaku, ini kan sebuah sosok. Apakah sosok ini ada? Or this is just bullshit? Harus ada sih. Harus ada. Harus ada. Jadi ketika lu bikin lagu harus ada sosoknya. Harus ada. Walaupun gini, misalnya kita lagi ngebayangin satu orang, ada yang kita tulis itu nggak harus 100% sama. Tapi harus ada dulu sosoknya. Ya kalau nggak suka pindah-pindah Kalau nggak ceritanya. otak lu jadi pindah. Oh, Ceritanya pindah-pindah. ceritanya pindah-pindah. Kalau satu orang ini memang orangnya begini, begitu. Kalau pindah orang lagi udah beda lagi karakternya kan. Apakah sosok ini harus orang yang bener lu suka? Atau you can just find anyone? Mungkin orang yang sosok yang memang
apa ya istilahnya ya? Bukan Punya membekas, arti? apa ya istilahnya apa ya? Yang memang ada ceritanya. Yang ada ceritanya. Oke, gue bukan acara gosip, tapi lu ngomong gini gue jadi penasaran. Berarti ada dong cewek ini. Dari dia gitu, cuman Oke. ceritanya tentang dia, tapi kalau kita udah nulis kan kadang-kadang suka ada bunga-bunganya tuh, ada bunga-bunga apa gitu, yang mungkin nggak related tapi ini oke buat cerita. Ya, maksudnya untuk jadi sebuah cerita yang indah harus ditambah-tambahin. Ya. Oke. Jadi siapa, Ril? Ya, Siapa ya? yang nggak pernah diomongin sih sebenarnya. Berbahaya kalau diomongin, nggak bagus buat kesehatan. Gak perlu buat kesehatan. Tapi kan ketika lu bikin sebuah lagu konsep seperti itu, bisa aja wanita itu adalah wanita yang sudah pernah ada di hidup lu tapi nggak ada lagi, bisa dong? Bisa. Ini mau satu persatu dikumpulin clue-nya tuh gimana maksudnya? Enggak, gue soalnya tadi nanya, tiba-tiba lu jawabnya begitu, gue jadi penasaran gitu loh. Padahal ini bukan acara gosip loh. Enggak. Ini kan pengertian tentang pembuatan sebuah lagu. Oke. Bisa kita arahin ke sana. Oh, Anda mengarahkan ke sana ya. Ya, betul, oke. Nah, kalau bicara tentang lagu lu selalu tentang cinta dan sebagainya. Cinta lah, pacaran lah, putus lah dan sebagainya. Nah, Sebagian besar. sebagian besar, oke. Kalau ada cinta, ada situ ada wanita pasti. Nah, kalau ada wanita, buat Ariel sendiri saat ini ya, gue tidak bertanya, karena kalau gue nanya seseorang, lu nanya buat gue akan bertanya saat apa. Karena setiap orang punya fase yang berbeda-beda, dinamis. Buat Ariel sendiri saat ini, wanita yang ideal dan sempurna untuk Ariel itu seperti apa? Waduh, kayaknya nggak ada deh. Ideal lah setidaknya. Ideal gimana caranya ya? Gue menemukan sejauh ini nggak selalu satu sisi soalnya. Kadang-kadang tuh pas kita ini ternyata dari kitanya yang mesti berubah. Karena kayak nuntut 100% gitu, kayaknya nggak pernah nemu. Nggak akan pernah bisa ya. Iya. Jadi kalau ideal itu gue nggak tahu kayak gimana ideal. Cuman kalau kita udah ngobrol, udah berkomunikasi, baru tahu. Oke. Kalau lu bicara wanita yang ideal, ada pria-pria mengatakan oke, cewek yang ideal itu adalah contohnya seperti ibu gua, biasanya begitu. Biasanya patokannya itu karena itu kasih yang mereka rasain dari lahir sampai hampir dewasa kan. Lu pernah nggak accept punya seorang wanita yang merupakan sosok ibu lu? Agak susah kayak soalnya nyokap gue tuh kayak bisa semuanya gitu. Dia dari mulai bisa benerin listrik sampai bisa masak soalnya nyokap gue. Dan lu belum nemuin itu di? Oh, di zaman sekarang susah bro. Susah ya. Zaman sekarang susah. Kalau nggak bisa benerin listrik, masak doang. Atau nggak masak, benerin listrik doang. Biasanya begitu. Iya bener-bener. Jadi kalau susah kalau patokannya itu. Oke, but lu dekat sama nyokap? Dibilang dekat, waktu kecil lumayan dekat. Waktu udah mulai kerja lumayan agak renggang, tapi kalau secara hubungan emosional sih ya lumayan lah, lumayan. Nggak kayak kakak gue gitu kalau dibandingin gitu, dibandingin yang di Bandung itu dekat banget. Oke. Gitu. Jadi udah Karena lu posisinya jauh. ya Karena posisinya jauh. Tapi lu sayang. pasti. Ini apa? Gua- Tatapannya agak mencurigakan. Gua nanya muter-muter kemana-mana kan. Oke, Gua nanya kan iya, muter-muter iya. kemana-mana. Nggak, maksudnya soalnya kan biasanya kalau ada seorang membuat lagu tentang cinta dan sebagainya, is either going to one person, one woman, or is going to sosok seorang ibu gitu. Menurut gua loh ya. Gua Ya. pernah bicara dengan seorang pemusik. Dia mengatakan bahwa kalau gue bikin musik lagu, kalau gua nggak nemuin satu sosok wanita, gua akan cari sosok seperti ibu gua. Dia bilang gitu. Oke. Ya, Lu nggak ya? enggak kayaknya. Sulit gue bilang. Sulit ukuran itu. Ya. Oke. Real, 6 tahun tidak bikin apa-apa. Tidak, sorry, 6 tahun tidak punya album. Iya. Oke. But lu masih ada di mana-mana basicnya. Ya. So gua nonton lu di YouTube, gua lihat lu di berita dan sebagainya. What is this? What happens? Lu sebagai sebuah icon, lu memang karena gue juga nggak ngeliat lu ngebuat sebuah fenomena yang lu nggak mencari berita sih sebenarnya. Iya. Lu nggak nyari-nyari masalah gitu kan. Nggak cari perhatian maksudnya? Nggak nyari perhatian. ya nggak nyari perhatian lah, nggak sengaja nyari perhatian. Iya, Tapi berita masih nyari lu. Oke. Berita masih nyari lu. Why? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu jujurnya. Mungkin nggak tahu itu fakta apa
Enggak, gua nggak tahu. Apa masih nyari gitu apa enggak? Cuman ya yang kita lakuin sejauh ini, 6 tahun ini memang kita mencoba memaintain eksistensi pasti ada. Gitu. Oke. Walaupun mungkin nggak kelihatan apa yang besar-besar dilakuin, tapi tetap misalnya kayak manggung ada apa jangkanya tetap dilakuin, nggak boleh terlalu sering, nggak boleh terlalu nggak sering juga, gitu. Tetap jaga. Sisanya kayak ya kalau bilang di YouTube tetap bikin sesuatu, memang itu kita rasa juga memang harus kita lakuin juga. Mungkin ya karena memaintain itu aja kali. Oke. Gua kenal lu, but kita kan nggak pernah deket banget lah ya sebetulnya. Gua deket gitu nggak? Nggak pernah kita gitu. Gue penasaran satu hal sih sebenarnya, before I break this ya, sebelum gue break ini. Di fase hidup lu sekarang ini, are you happy? Oh. And if not, why? Okay. And if yes, why? Happy itu tengah-tengah kali ya. Kalau happy banget mungkin belum. Kenapa? Belum lengkap aja kali. Apa yang belum lengkap? Belum lengkap apa ya? Di karir juga ya, walaupun ada banyak hal yang udah dilakuin tapi kayaknya masih belum seperti apa yang dibayangin dulu gitu. Yang bikin ini. Tapi happy yang lainnya kayak misalnya bisa bikin seneng beberapa orang, satu itu sebenarnya udah bisa bikin happy di hidup juga sebetulnya. Cuma kalau secara keseluruhan dibilang itu ya masih tengah-tengah lah. Jadi lu belum dapetin apa yang lu mau sebetulnya? Mungkin, Belum. mungkin. Oke. Seandainya. If kalau gua jin dan gua bisa ngabulin lu satu permintaan di hidup lu, Oke. What do you want? What do you want? Apa yang gue mau ya? Quick. Mungkin itu kali ya. Gue nggak tahu mau apa kali. Mungkin gue bingung. Terlalu banyak. Kalau misalnya gue pengen apa? One. Satu. Oke, gue pengen bisa bikin lagu yang bisa didengar satu dunia. That's it? Ya itu aja. Itu doang? Itu bahagia gue udah. Itu bahagia lo gitu doang? Oke. Ariel doang. Gue mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Gue mengharapkan gue punya keluarga yang bahagia. Gue mengharapkan apa, kaya raya. Gue pengen punya satu lagu yang didengarkan satu dunia gitu, bayangkan. Oke, but that's him. Kita akan ngobrol lagi dengan Ariel dan Noah setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.